Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Hah? Kenapa? Iya ya, tadi saya udah baca chatnya. Ya, jadi kita, oke, saya mulai dari perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ilmiati Sari, gitu ya. Kalian bisa panggil Bu Ilmi. Sebagaimana sudah kalian lihat di PHK, saya adalah pengajar untuk mata kuliah Matematika 2 ya, gitu. Terus apalagi ya? Jadi hari ini sih rencananya apa ya? Saya mau mulai dari uh, ini apa namanya sih di matematika ini kita akan belajar apa dalam satu semester ke depan. Jadi saya mau kasih gambaran atau mau bahas SAP sedikit ya, gitu. Kalau boleh tahu untuk kelas ini totalnya berapa mahasiswa ya? Mohon izin Bu, totalnya ada 27 mahasiswa terdiri dari 13 laki-laki dan 14 perempuan. Oke, ya seimbang ya. Jadi 27 ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 6 kali 4, 24. Berarti masih ada yang belum hadir ya? Sama saya ini baru ada 24. Tadi yang izin adalah Arif Purwanto. Berarti sisa 24, 23, 23, 24. Berarti 3 orang lagi ya yang belum hadir ya? Iya enggak? Iya Bu, ada 3 orang lagi. Tapi satu mahasiswi masih abu-abu Bu. Statusnya apakah masih aktif di Gunadarma apa sudah tidak? Karena saya minta konfirmasi juga, belum ada keterangan dari dia juga. Oh gitu, ya udah. Oh ya, nah ini kan mata kuliahnya saya agak bingung nih, soalnya untuk mata kuliah ini itu skemanya kan nggak luring ya, jadi artinya kita masih pakai skema sebelum semester ini gitu ya, 7 kelas dan 7 video conference seperti ini, Google Meet gitu. Nah, tapi yang saya agak bingung tuh karena hari Kamis jam 2.34 saya ada offline, ada ngajar offline di Karawaci gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pulang dulu, nah saya gimana tuh ya ngatur jadwalnya ya? Apa saya harus online dari kampus? Saya juga bingung. Soalnya saya lihat cek kalau nggak salah jadwal kalian juga ada offline ya hari Kamis itu. Iya Bu, ada offline. Iya, maksud saya tuh kenapa nggak sekalian aja karena kamu sudah ada di kampus, kenapa nggak offline aja gitu mata kuliah saya apa gimana ya enaknya ya? Mau sesuai kesepakatan kelas saja Bu. Tapi takutnya malah nggak sesuai, kalau misalnya nggak sesuai sama BAAK takutnya kenapa-napa Bu. Nanti saya ini aja deh, saya koordinasikan lagi. Soalnya takutnya nanti kalau pakai wifi kampus pun gitu ya, takutnya nggak ini apa sih? Nggak lancar gitu loh. Takutnya kalau harus saya luring dari kampus gitu. Soalnya kan aneh gitu di waktu itu nggak ada jeda, tapi yang satu offline, yang satu online. Padahal kan kalian juga posisinya ada di tempat yang sama sama saya gitu. Kenapa nggak sekalian offline gitu? Jadi nanti saya koordinasikan sama sekdos aja deh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri gimana? Sebenarnya matematika itu lebih enak belajar melalui gimmick seperti ini atau enakan di kelas? Kalau saya sih dua-duanya juga enak aja Bu. Oh gitu, ya udah. Fleksibel. Yang lain gimana? Saya ngikut aja Bu. Ikut aja Bu, bebas Bu. Oh bebas. Oke, berarti nanti ya kalau memang pun kita Google Conference ya berarti dari kampus ya, tapi takutnya tuh saya tuh kondisinya tuh
nggak apa sih ya, nggak mendukung gitu, takutnya berisik di sekdes atau gimana gitu ya. Nanti kita bicarakan lagi gitu ya, atau misalkan kalau misalkan saya pindah hari gitu ya, itu gimana? Kalau misalnya nih saya nanti tanya ke sekdos, misalkan ternyata kita memang nggak bisa luring gitu ya, harus tetap perkuliahan seperti ini, 7 video conference dan 7 V-class. Enaknya hari apa kalau misalkan diganti hari? Kalian bisa nggak kalau diganti hari? Bisa aja sih Bu, soalnya ada beberapa hari yang kita cuma satu matkul. Oh gitu. Tapi biasanya kalau dulu sih ya sebelum corona tuh memang ada hari-hari yang kalian mata kuliahnya sedikit gitu. Tapi biasanya nantinya itu akan diisi sama praktikum. Gitu. Tapi nggak tahu deh kalau selama corona ini praktikum itu masih berjalan atau gimana, walaupun berjalan maksudnya sistem pelaksanaannya seperti apa sih juga kurang tahu sih gitu. Kemudian nanti ini aja ya kita bicarakan lagi nanti enaknya gimana. Kalau misalkan memang bisa pindah, kira-kira hari apa yang memungkinkan gitu, hari yang memungkinkan kalian untuk pindah? Kalau misalkan kita pindah nih hari ini. Hari Selasa Bu, bisa Bu. Selasa ya, saya catat dulu. Selasa, kalau Selasa sayanya nggak bisa, saya full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya full. Senin kita full Bu, dari pagi sampai sore. Senin berarti Selasa nggak bisa, Senin nggak bisa, saya Rabu pagi kosong, kalian bisa? Rabu pagi kita adanya dari jam 1 ke 2, berarti dari jam 7:30 sampai 9:30 Bu. Berarti 3-4-nya kosong? Iya. Oh berarti ini bisa saya isi ya kalau misalkan ini ya? Iya bisa Bu. Ya udah nanti kalau misalkan ini tolong jam ini saya ini dulu ya, saya booking dulu gitu, kalau misalkan ada dosen yang mau pindah ini saya ini dulu ya, jadi ini saya untuk jaga-jaga gitu. Siap ya. Untuk minggu besok sih masih bisa Kamis ya, karena kan belum mulai perkuliahan luring, itu baru dimulai di minggu ketiga, jadi tetap di hari Kamis kalau enggak ada tanggal merah. Oke, saya akan bahas SAP-nya dulu ya. Jadi ini adalah mata kuliah Matematika 2. Isinya sih, kalau tadi saya lihat di awal-awal itu, untuk pertemuan awal itu mengenai integral. Oke, ini bisa dilihat layar saya. Bisa Bu. Bisa Bu. Iya bisa Bu. Oke ya, jadi ini SAP-nya ya. Ini SAP untuk mata kuliah Matematika 2 jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi untuk pertemuan minggu ini, minggu pertama dan minggu 2 minggu depan itu kita akan membahas mengenai integral gitu ya. Jadi di sini tujuan atau capaian yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dari integral tak tentu serta metode pengintegralan, di mana beberapa metode pengintegralan yang dipelajari adalah dengan menggunakan rumus dasar integral, metode substitusi, dan integral parsial. Oke, itu pertemuan di minggu kedua dan ke-1 dan kedua, sedangkan di minggu ketiga dan keempat ini kita masuk ke integral fungsi trigono gitu ya, di mana target capaiannya adalah mahasiswa memahami tentang integral fungsi trigonometri dan integral fungsi rasional. Itu adalah materi yang akan dibahas di pertemuan minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya di minggu kelima dan minggu keenam itu masuk ke integral tertentu gitu ya. Jadi integral tertentu itu ya sebenarnya
tidak berbeda jauh dengan integral tak tentu, cuma bedanya kalau di integral tertentu itu ada batas-batasnya. Jadi hasil dari integralnya nanti berupa bilangan. Kalau di integral tak tentu kan hasilnya berupa fungsi gitu ya. Dan di pertemuan ke-56 juga nanti selain membahas mengenai integral tertentu juga membahas mengenai integral tak sebenarnya. Di mana integral tak sebenarnya itu adalah integral yang salah satu batasnya atau dua-dua batasnya itu adalah tak hingga. Gitu. Baru di pertemuan minggu ke-7 dan ke-8 kita akan masuk ke aplikasi integral gitu ya. Di sini aplikasi integral yang dipelajari adalah untuk menghitung luas gitu ya. Jadi diharapkan target capaiannya di minggu ke-7 dan ke-8 ini adalah mahasiswa memahami tentang penggunaan integral untuk menghitung luas bidang. Gitu. Oke, baik itu dengan koordinat kartesius maupun dengan koordinat polar. Selanjutnya di pertemuan ke-9 ke-10 yaitu pertemuan sebelum UTS ya. Ini masih masuk ke aplikasi integral, tapi di sini penggunaan integralnya itu lebih difokuskan untuk menghitung volume gitu ya, isi benda putar. Di mana metode yang dipelajari untuk menghitung volume ini ada dua metode, yaitu dengan metode disk dan metode cell. Oke, nah itu adalah materi-materi yang akan dipelajari sebelum UTS untuk mata kuliah Matematika 2 ini. Jadi secara keseluruhan yang akan kita bahas mengenai integral gitu ya, mengenai integral untuk materi sebelum UTS gitu. Mungkin kalau yang dulu ambilnya IPA gitu ya, SMA-nya ambil IPA, ini bukan sesuatu yang asing ya, tapi udah ngulang lagi gitu ya untuk sudah mengulang gitu. Jadi ya mungkin sudah udah ada gambaran ya mengenai integral itu seperti apa. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan ke-11 itu adalah ujian tengah semester. Masih ada sisa 4 pertemuan lagi setelah UTS gitu ya, dimana di 2 pertemuan di awal setelah UTS itu masih membahas aplikasi integral, yaitu untuk menghitung panjang busur gitu. Di sini target capaiannya di minggu ke-12 dan ke-13 adalah mahasiswa mampu memahami penggunaan integral untuk menghitung panjang busur dan untuk menghitung luas permukaan benda putar. Dan 2 pertemuan di akhir ini adalah masih aplikasi integral ya, yang yaitu penggunaan integral untuk menghitung pusat massa dan momen inersia gitu. Nah, ini adalah buku referensi yang bisa kalian pakai untuk mata kuliah Matematika 2 ini. Ada buku karangan Yusuf Yahya, Suryadi HS, dan Agus Sumin yang berjudul Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, dan buku kalkulus gitu ya. Buku kalkulus banyak pengarangnya, bisa kalian gunakan sebagai referensi tambahan gitu. Oke, ini apa? Ini jurusan sistem informasi. Oke ya, jadi itu yang akan dibahas untuk mata kuliah Matematika 2 jurusan arsitek gitu ya. Kalian jurusan arsitek kan ya. Oke ya, sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan enggak? Menurut saya sudah cukup, Bu. Nah ya, oke. Jadi udah punya gambaran ya. Jadi nanti satu semester ke depan ya kita belajar integral. Tadi saya juga sempat tanya-tanya sama Gladys nih, soalnya SAP-nya itu ada macam-macam gitu ya, judulnya Matematika 2. Jadi ini yang saya baru download tadi, sempat ada yang saya lihat itu selain integral ada juga bahasan mengenai
barisan dan deret gitu ya. Tapi nanti saya konfirmasi lagi deh. Tapi secara keseluruhan sih di minggu awal memang masih belajar mengenai integral. Perbedaannya ada di setelah UTS gitu ya. Nanti saya konfirmasi lagi kalau memang ada perubahan materi gitu ya. Kalau sekarang kalau kita berpatokan pada SAP yang sudah saya presentasikan barusan, secara keseluruhan mata kuliah matematika 2 ini isinya mengenai integral gitu. Untuk aturan perkuliahan sebenarnya saya nggak penilaian aja kali ya, sebenarnya karena kita juga perkuliahannya secara daring gitu ya, jadi saya nggak punya aturan perkuliahan secara khusus gitu, nggak punya aturan perkuliahan secara khusus. Yang penting kriteria penilaian aja mungkin yang perlu saya sampaikan gitu ya. Jadi untuk perkuliahan kriteria penilaian menurut jika saya dosennya itu saya tidak mengadakan perbaikan setelah UTS gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dosen yang punya kebijakan masing-masing, tapi dari saya pribadi kebijakan saya adalah saya tidak memberikan perbaikan setelah UTS gitu ya. Terus kalau misalkan kalian bertanya kalau misalkan UTS-nya kurang gitu ya, terus gimana caranya untuk memperbaikinya? Nah, biasanya saya melihat dari tugas ya. Jadi tugas itu di saya memang punya bobot yang besar gitu ya, yang bobot yang besar karena bisa jadi kalau UTS-nya pun kecil tapi dia tugasnya selalu mengumpulkan gitu ya, itu bisa meningkatkan nilai dia jauh gitu kan. Nah, selain UTS dan tugas, saya juga akan memperhatikan keaktifan gitu ya, memperhatikan keaktifan. Jadi ya pokoknya semua tugas-tugas yang masuk, entah itu tugas, entah itu nanti ada kuis atau ada latihan soal gitu kan ya, itu yang semua saya bisa nilai ya, itu yang akan saya akan jadi patokan untuk menilai atau untuk memberikan nilai gitu kan ya. Jadi sekali lagi saya tidak mengadakan perbaikan setelah UTS. Jadi saya harap jika ada tugas ya kalian bisa kerjakan dengan maksimal gitu ya. Oke ya, segitu aja untuk penilaian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang kurang jelas? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan tadi. Bobot UTS dan UASI juga masih tetap dengan kebijakan universitas ya, Bu, yang UTS itu 70% dan UASI itu 30%. Ini tadi kalau saya lihat di jadwal kayaknya ada tanda bintang 1 ya. Mata kuliah saya ada tanda bintang 1-nya nggak sih? Coba deh dicek. Iya, Bu, ada. Kalau ada bintang 1. Kalau ada bintang 1 berarti itu harusnya ujian utama. Ya enggak? Kalau ujian utama bobot penilaiannya akan beda lagi. Coba ya bentar ya, saya buka file jadwal saya. Di situ ada keterangannya. Bentar. Oke, ya. Oh, ini di jadwal saya. Oh ya, jadi untuk kalau ada tanda kelas itu kan mata kuliah soft skill ya. Kalau bintang 1 mata kuliahnya ujian utama. Bintang 2 itu ada praktikum penunjang. Gitu ya. Dan kalau ada tanda bintang 1 garis miring bintang 2 itu mata kuliah utama atau praktikum penunjang. Ada dua-duanya berarti. Nah, berarti karena ini mata kuliah ini ada tanda bintang 1-nya jadinya ujian utama, maka proporsi dari dosen malah lebih kecil. Jadi proporsi dari saya hanya 50%.
dari dosen 50%, Itu dari ujian utama 50%. Jadi kalau saya simulasikan gini, misalkan saya memberikan nilai 90 gitu ya. Berarti kalau nilai dari saya diambil 50%, berarti kalian baru nge-save 45, nilai 45 gitu. Terus misalkan kalian ujian utamanya dapat 60. Berarti kan setengah dari 60 atau 50% dari 60 kan 30 ya. Gitu. Jadi yang dari saya tadi 45 tambah 30 berarti 75 gitu. Jadi nilai akhir kalian tuh 75. Entah 75 itu nilainya akan jadi B plus atau amin, saya nggak tahu gitu. Karena itu kan sistem ya, dan setahu saya kalau di Gunadarma itu dia nilai A-nya tuh nggak terpatok. Beda kalau dulu saya kuliah, untuk dapat A itu harus 85 ke atas. Tapi kalau di sini tuh nggak gitu penilaiannya, saya juga nggak tahu. Jadi nggak ada patokan A itu selalu 85 ke atas, terus 80 sampai 85 itu adalah amin, nggak ada patokan seperti itu. Jadi biasa dia dilihat proporsi nilai yang ada di kelas tersebut, dan bukan hanya di kelas tersebut sih, proporsi nilai yang diajar oleh dosen tersebut untuk mata kuliah yang sama. Nah kebetulan kalau mata kuliah ini matematika 2 saya hanya mengajarkan di kelas kalian aja gitu. Jadi ya nanti berarti lihat nilainya, nilai proporsi di kelas ini gitu. Jadi misalkan dia ngambil proporsinya yang dapat A adalah 20% dari nilai teratas gitu. Jadi kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ya cukup. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau ujian utama 50-50 proporsinya. Dari dosen 50, dari nilai ujian utamanya itu 50. Malah lebih besar proporsi untuk dosen kalau ada UAS sih mata kuliahnya. Terima kasih Bu udah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Oke, ya gimana, ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Kelas sudah punya ini enggak ya? Punya absen? Saya belum sempat download. Iya Bu, sudah ada. Mau Ada. saya kirim ke grup matematika atau ke PC Ibu aja? Ke ini aja, Japri ke saya aja. Berarti kalau gitu kita hari ini langsung masuk ke materi saja ya. Ya sebelum saya mau mulai, saya mau tahu dulu deh background kalian supaya saya bisa mengatur kecepatan, speednya harus seperti apa gitu. Kalau misalkan kalian semua sudah pernah kenal integral dan sudah familiar, mungkin sudah mahir, berarti kan saya bisa cepat aja gitu ya, atau kita langsung latihan soal atau mungkin langsung kuis aja gitu ya, gimana? Kalau kita langsung kuis. Di sini ada yang baru pertama kali dengar integral? Sepertinya sudah umum ya Bu di kita. Ya umum ya. Kalau semuanya belajar juga masih integral SMK. Ini saya bertanya ke semuanya loh, ini nggak harus ketua kelas aja yang menjawab. Ini yang lain kemana?
Izin jawab Bu, kalau di SMK saya sih waktu itu nggak sampai integral sih. Oh, jadi ini panggil siapa Aulia? Aulia berarti belum belum pernah belajar integral. Terakhir itu SMP, Bu. SMP belajar integral. Iya, tapi kayak cuma apa sih sekilas-sekilas dikasih tahu sama gurunya gitu aja sih. Oh, gitu. SMP kamu berarti bagus banget ya. Saya baru tahu loh. Apa saya yang sudah tidak ini? Oh, terus yang lain gimana? Kalau IPA mah saya nggak tanya ya. Oke, ya udah saya ini dulu deh, saya sensus dulu. Yang dari IPA ada berapa orang di kelas ini? Saya dari IPA, Bu. Oke, Gladys, Marlif ya. Iya, Bu. Marlif, siapa lagi? Saya IPA. Saya Ibu dari IPA juga. Amalia, Ica, Raffi. Berarti 1, 2, 3, ada lagi? Saya juga, Bu. Kira, Saya Bu. dia juga. Iya, Bu. Iya. Dian, Lintang. Jadi seperti mau bukan. Oke, Lintang juga. Oh, Vita juga. Iya Ibu. Oke, berarti sebagian besar ya. Sebagian besar dari IPA ya. Berarti kalau kayak gitu nggak susah dong ya, harusnya saya ngajar kelas ini. Gitu. Karena integral udah apa namanya bukan sesuatu yang baru untuk kalian. Oke, sisanya dari SMK atau IPS? Tadi Aulia dari SMK, yang lain? SMA, Bu. Oke, Heru SMA, berarti IPS. IPA, Bu. Ini tadi tanya IPA enggak ngomong. SMK, Oke, Bu. siapa? Rizky dari mana? SMK. SMK. Kamu juga nggak belajar integral, Rizky? Belum kayaknya, Bu, masih. Oh, belum. Oke, terus yang lain lagi? SMK, Bu, SMK. Indra juga dari SMK. Ya, Iya, berarti Bu. belum belajar integral juga. Belum, Bu. Oke. Ya udah, berarti kalau gitu sama-sama aja ya. Nanti yang udah agak bisa, yang ya nggak apa-apa ya. Saya agak lambat karena kan juga ada temennya yang baru apa ya, baru kenal nih. Maksudnya mungkin namanya udah dengar gitu ya. Tapi namanya mata kuliah matematika ya supaya lebih paham dan bisa lebih apa ya, mengerti gitu. Tergantung daya tangkapnya juga sih ya masing-masing. Ya udah, nanti saya apa namanya nggak terlalu cepat aja ya karena ternyata ada yang baru juga belajar integral. Terus sebelum saya mulai, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kenalannya udah ya, cukup ya. Tadi saya udah memperkenalkan diri, saya juga sudah memperkenalkan mata kuliahnya gitu ya, matematika 2 isinya apa aja, kriteria penilaian sudah. Ada lagi kah yang ingin didiskusikan sebelum kita langsung masuk ke materi yang harus kita bahas minggu ini? Cukup, Bu. Iya, kenapa? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke, ya sudah. Bentar ya, saya buka filenya dulu. Oke, ternyata di materi saya untuk integral yang dasar itu malah nggak ada. Karena kayaknya waktu kuliahnya offline, jadi saya lebih senang sebenarnya menjelaskan di papan tulis.
Gitu. Oke, kalau gitu saya langsung buka Word kosong aja ya. Saya langsung mulai penjelasan dari Word kosong aja. Ya, gimana? Sudah bisa terlihat layar saya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai integral gitu ya. Jadi sebenarnya integral itu ada yang juga yang menyebutnya dengan anti turunan gitu ya. Kebalikan dari turunan. Jadi sebenarnya kalau yang mau apa namanya kita mau masuk integral harusnya sudah masuk ke turunan. Kalian sudah dapat kan ya turunan atau diferensial di matematika 1? Iya, Bu, sudah. Sudah ya, oke sudah. Jadi kalau misal kita punya turunan atau diferensial dari fungsi, kan fungsinya adalah y sama dengan fx gitu ya. Saya perbesar dulu ini. Turunan atau diferensial dari fungsi y sama dengan fx adalah y aksen ya biasanya ya. Apa namanya turunan itu biasa disimbolkan dengan y aksen. Nah, kalau fungsinya y ya, y aksen, atau ada juga yang menuliskannya dengan f aksen x ya. Jadi kalau y sama dengan fx, jadi y sama dengan fungsi dalam x gitu ya. Ada juga yang menuliskan turunannya sebagai f aksen x, juga ada juga yang menuliskannya sebagai apa? dy per dx ya. Jadi sebenarnya simbol untuk turunan itu banyak macamnya ya. Oke, dy per dx. Jadi fungsi y diturunkan terhadap variabel x karena y itu adalah fungsi dalam x. Kalau y-nya fungsi dalam t dalam waktu ya berarti dy per dt gitu ya, tergantung fungsinya itu dalam variabel apa gitu. Oke, nah apa hubungannya integral dengan turunan? Hubungannya adalah jika turunan dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah y aksen atau f aksen x gitu ya, maka integral dari fungsi dari fungsi f aksen x, jadi integral dari turunannya gitu ya, adalah y atau adalah fx. Jadi kan gini, apa gampangnya tuh gini. Kita punya fungsi nih, kita turunin, didiferensialkan atau diturunkan, dapat f aksen. Nah, kalau f aksennya kita integralkan, dia akan balik lagi ke fungsi awalnya, fungsi y-nya gitu. Makanya ada yang juga menyebutkan integral sebagai anti turunan gitu ya. Karena apa? Karena fungsi yang diturunkan, kalau hasil turunannya kita integralkan, maka akan balik lagi ke fungsi awalnya gitu. Nah, saya ambil contoh, misalkan. Oke, contoh aja deh. Contoh. Y sama dengan apa?
fungsi biasa aja ya. Apa mau pakai len atau yang Y sama dengan, kita ambil fungsi yang biasa aja ya, fungsi apa namanya, fungsi polinomial. Misalkan ini Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 9. Ini fungsinya, Y itu fungsi dalam X kan ya, gitu. Nah ini kalau kita cari turunan dari Y gitu ya, ini bisa saya tulis Y sama dengan fungsi dalam X gitu ya, boleh aja. Maka kalau saya cari turunannya atau saya cari F aksennya, hasilnya apa? Tiga X pangkat 2 3X pangkat 2 min 4X pangkat iya, min 4X pangkat 1 ya. Ya. Pangkat 1 itu nggak ditulis, jadi bisa kita tuliskan turunannya adalah 3X kuadrat gitu ya. 3X kuadrat gitu kan, dikurang 4X gitu ya. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi turunan, bahwa kalau kita punya fungsi X pangkat N, turunannya adalah pangkatnya turun jadi 3, terus pangkat dari X berkurang 1. Nah di sini karena ada konstanta di depannya, makanya pangkatnya turun dikalikan 2 kali 2 min 4, terus X-nya jadi pangkat 1 ya, karena 2 berkurang 1 jadi X pangkat 1, pangkat 1 nggak ditulis, sedangkan turunan dari bilangan adalah 0. Maka turunan dari fungsi Y ini adalah ini gitu ya, F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 4X. Nah ini turunan, ini udah dibahas di matematika 1 harusnya. Nah terus kalau integral apa? Integral itu adalah, maka kalau seperti ini ya, berdasarkan pengertian yang atas, berarti apa? Integral dari F aksen X harusnya akan balik lagi ke fungsi Fx gitu. Ya. Nah, di sini saya tambahkan dulu sebelum saya mau mencari integral. Integral itu ada simbolnya. Integral disimbolkan dengan apa itu bacanya apa? Nah, ini dia simbol integral ya. Simbol integral. Nah, ini yang saya ambil yang ini karena ini adalah integral tak tentu, tidak ada batas-batasnya. Kalau tertentu pakai yang ini atau pakai yang ini gitu ya. Kalau yang ini apa, ini integral lipat 2 nih. Terus kalau ini integral lipat 3. Nah, kalian masih masuk yang paling dasarnya yang ini. Oke, nah ini adalah simbol integral. Jadi integral dari suatu fungsi, fungsinya apa gitu ya. Nah, nanti terhadap variabel apa? Variabelnya misalkan terhadap variabel X, berarti dx belakangnya. Jadi ini suatu kesatuan, integral jadi simbolnya ini, integral dx atau integral dt, tergantung fungsinya itu terhadap variabel apa. Nah, untuk fungsi ini gitu ya, untuk fungsi yang fungsi ini ya, karena fungsi dalam variabel X ya, nanti berarti pasangan dari integral ini adalah dx gitu ya. Di sini berarti apa, kalau saya simpulkan integral dari F aksen, integral dari F aksen X adalah apa, ya ini simbolnya. Adalah integral. Nah, ini fungsinya adalah fungsi siapa yang mau diintegralkan? Yang mau diintegralkan adalah F aksen X. Gitu. Jadi integral F aksen X dx. Nah, ini harusnya balik lagi ke fungsi awalnya. Nah, gimana supaya balik lagi ke fungsi awal? Itu ada rumusnya untuk mengintegralkan. Jadi untuk mengintegralkan rumus dasarnya, oke, yang pertama, jika kita punya bentuknya adalah integral
Oke, integral dari X pangkat N. Dari X pangkat N. dx itu hasilnya adalah 1/n. Jadi seperti turunan ya. Kalau x pangkat n rumusnya adalah n kali x pangkat n min 1. Nah, integral juga untuk setiap fungsi yang sederhananya ada rumusnya. Di integral x pangkat n dx itu rumusnya adalah 1/n x pangkat n plus 1 oke, plus C, jangan lupa ya, kalau integral tak tentu itu ditambahkan plus konstanta. Tapi nanti penambahannya di terakhir aja. Terus apa lagi? Kalau hanya bilangan, integral A misalkan, integral A dx. Berarti hasilnya adalah AX plus C. Apalagi sekarang gabungan. Kalau gabungan jadi integral AXN pangkat N dx itu adalah 1/A. 1/A X A per N X pangkat N plus 1 plus C. Terus apa lagi ya? Oke, kalau kita punya dua fungsi ya. Dua fungsi dalam X, misalkan integral U, fungsi U dalam X ditambah fungsi V dalam X, oke, dx gitu ya. Jadi kita ada sebuah fungsi di mana fungsi itu merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi. Oke, sebentar, sepertinya ini oke. Bentar ya, saya ngecas sebentar. Ya, saya lanjutkan. Oke ya, jadi kalau kita punya fungsi di mana mengintegralkan sebuah fungsi di mana fungsinya itu merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi dalam variabel X, maka untuk mengintegralkannya itu bisa kita integralkan masing-masing. Ya, jadi ini nanti integralkan dulu UX-nya terhadap variabel X, baru ditambah integralkan lagi terhadap variabel fungsi F terhadap variabel X. Begitupun rumus keempat ini berlaku juga untuk pengurangan. Jadi kalau kita punya fungsi yang merupakan hasil pengurangan dari beberapa fungsi dalam X, maka bisa kita integralkan masing-masing dengan tandanya, tanda operasinya adalah tetap sama. Tapi ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan ya, kalau fungsinya dikalikan tidak berlaku. Oke, nah coba kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan atau mencari integral dari contoh 1. Hasil integral dari contoh 1. Oke, di sini kita punya fungsi Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 9.
Ya, kita tahu bahwa turunannya adalah 3x pangkat 2 min 4x. Ini menggunakan rumus untuk turunan fungsi gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengintegralkan f aksen x. Nah, kalau kita lihat di sini, f aksen juga merupakan pengurangan ya, pengurangan dari dua fungsi dalam x. Berarti nantinya untuk mengintegralkan ini kita bisa gunakan dulu rumus nomor 5. Ya, jadi kalau saya substitusi f aksennya, jadi sama aja kita mau mengintegralkan integral dari f aksennya adalah 3x kuadrat min 4x dx gitu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya baru apa? Karena di sini f aksennya itu yang kita mau integralkan merupakan pengurangan dari dua buah fungsi dalam x, yaitu 3x kuadrat dan 4x. Maka untuk mengintegralkan ini kita bisa integralkan masing-masing. Jadi integral dari 3x kuadrat dx gitu ya. 3x kuadrat dx. Nah, tandanya tetap kalau di sini kurang, pemisahnya pun di sini dikurang. Dikurang integral 4x dx. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini gunakan rumus yang di atasnya. Coba dilihat. Untuk mengintegralkan ini cocoknya dengan yang mana nih? Yang pertama ini lebih cocok dengan yang rumus 3 ya. Kan ada A-nya. A-nya adalah di sini 3. Terus ada X, terus N-nya adalah 2 gitu ya. Oke, sepertinya charger saya belum masuk. Ini sebentar ya. Ya, sebentar ya. Ini charger saya kok kenapa nggak masuk ya?
Kayaknya charger saya rusak nih, nggak tahu kenapa nggak bisa ngecas. Cuma udah kita lanjut aja ya, nanti kalau tiba-tiba mati saya akan kirim materinya deh, nanti kita lanjut lewat ini aja, lewat ketua kelas ya, saya kasih tugas aja gitu. Karena Rabu terakhir saya ngajar tuh nggak masalah, ini nggak tahu kenapa nggak masuk chargernya. Kayaknya kabelnya tadi terlalu digulung atau gimana. Ya, saya lanjutin aja ya. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi di sini saya ulangi lagi karena fx-nya adalah fungsi di mana ini ada merupakan pengurangan dari dua fungsi dalam variabel x ya. Jadi ini kita pandang 3x kuadrat sebagai suatu fungsi sendiri dan 4x juga sebagai fungsi sendiri. Maka untuk mengintegralkan ini kita pisah dulu masing-masing gitu ya. Jadi kita integralkan masing-masing. Nah, ternyata setelah kita lihat bentuk yang pertama 3x kuadrat dia mirip ke rumus nomor 3 gitu ya, di mana A-nya adalah 3 dan N-nya adalah 2. Maka kalau kita gunakan rumus 3 untuk bagian ini, itu akan menjadi apa ini yang bagian ini? Sama dengan, apa tadi rumusnya? A per N ya? Sorry, A per N plus 1. Ini rumusnya kurang, A per N plus 1. Oke. Lalu, mungkin ini juga N plus 1. Ya, jadi ini hasil integralnya adalah 3. A-nya adalah 3. Nah, di sini adalah N-nya adalah 2. Jadi kalau saya pelan-pelan gitu ya mengikuti rumus yang ada di nomor 3. Jadi 3 per N-nya 2 tambah 1, satunya dari rumus X. Nah, pangkat dari X sekarang bertambah 1 ya. X-nya bertambah 1, jadi pangkatnya 2 tambah 1 adalah X pangkat 3. Nah, harusnya kan jika kita mengikuti rumus 3 itu plus C ya, tapi nanti C itu digunakan di bagian akhir. Itu ditambahkan di bagian paling akhir. Nah, berarti kita sudah selesai nih mengintegralkan fungsi 3x kuadrat. Nah, setelah itu kita integralkan fungsi 4x. 4x juga ini mirip ke rumus yang nomor 3 dengan A-nya adalah 4 dan N-nya adalah 1 gitu ya. Ingat, jadi kalau pangkat nggak ditulis, berarti pangkat dari X adalah 1. Jadi jika kita integralkan 4x dengan menggunakan rumus nomor 3, hasilnya adalah 4. Ya, 4 per 1 tambah 1 ya, pangkatnya 1 ditambah 1 dari rumus, X pangkat 2. Karena pangkatnya bertambah 1, N plus 1. Nah, baru di sini ditambahkan dengan C. Gitu. Oke, nah ini hasilnya. Oke. Disconnect ya.
Tes. Bu Ilmi keluar. Iya, udah keluar kan? Udah keluar aja. Kembali. Dimas yang mau lanjutin ini. Jimmy Taya sini ya. Numpang. Bisa keluar, Eko.